Haleluya, shalom. Apa kabar? Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang telah memberi saya kesempatan bisa ada di tengah-tengah saudara. Ini pertama kali saya ada di GBI Woodward dan FOCC ya. Focus on Christ Church. Ya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Daniel Ray. Saya memiliki satu istri dan 2 orang anak. Ya. Anak saya paling besar 24 tahun. Yang paling kecil umurnya 18 tahun. Dan kami melayani Tuhan dan tinggal di Jakarta. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia juga. Jadi ini keluarga di GBI Rock Ministry. Bersama dengan Pak Timotius Arifin. Dan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi berkat buat saudara di tempat ini. Amin. Saya dari kemarin melihat tema saudara Roma 12 ayatnya yang kedua ya. Rupanya kita terkoneksi ya, karena memang saya mempersiapkan hal tersebut untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita belajar Roma pasal 12, maka saya dan saudara harus sepakat dulu bahwa ada satu value yang tidak boleh dibuang. Value itu adalah bagaimana pikiran kita mengalami transformasi. Ya. Jadi ada sebuah shifting paradigm yang harus berubah, yang harus mengalami pembaharuan supaya hidup kekristenan kita mengalami pertumbuhan. Kenapa pertumbuhan tidak terjadi dalam kekristenan kita? Sebenarnya bukan salah gerejanya saudara. Bukan salah tempatnya, walaupun mungkin ada hamba Tuhan, ada gereja, ada gembala komsel barangkali yang kurang tepat menurut Anda dan saya. Tetapi sesungguhnya bertumbuh atau tidak itu tanggung jawab pribadi. Adakah amin di tempat ini? Amin saudaraku? Jadi pertumbuhan rohani saudara bukan tanggung jawab pendeta saudara. Kayaknya kurang setuju nih. Sekali lagi, pertumbuhan rohani saudara bukan tanggung jawab pendeta saudara. Pertumbuhan rohani Anda dan saya tanggung jawab pribadi. Ya, kalaupun kemudian saudara hamba Tuhan mengajar di tempat kita, di pengembalaan, saudaraku memang tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi bertumbuh atau tidaknya saudara, Anda yang putuskan. Dalam kitab Lukas diceritakan ada pohon ara tumbuh di kebun anggur. Ketika Tuhan melihat hal tersebut, maka Tuhan berkata, tebang, kenapa tidak berbuah? Salahnya di mana saudaraku? Kan dia pohon ara tumbuhnya di kebun anggur. Kalau dia pohon ara tumbuh di kebun ara gak berbuah, make sense, masuk akal. Tapi ini pohon ara tumbuh di kebun anggur, buah semangka berdaun sirih. Kira-kira begitu, gak masuk akal untuk bertumbuh saudara. Tapi perhatikan, Tuhan gak mau tahu. Mau kamu tumbuhnya di kebun durian sekalipun, mau kamu tumbuhnya di kebun pepaya sekalipun, kamu harus berbuah. Haleluya. Jadi bukan tempatnya. Pohon itu sendiri punya kemampuan untuk berbuah. Saudara bisa paham ini? Jadi saya mau bilang buat saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, Anda punya kemampuan untuk berbuah. Persoalannya sekarang, apakah kita mau berbuah atau tidak sama sekali? Jadi keputusannya bukan di orang lain, keputusannya bukan di organisasinya, keputusannya ada pada diri kita sendiri. Jadi hari ini yang sempat berpikir bertahun-tahun lamanya bahwa saudara bertumbuh atau tidak karena khotbah seorang pendeta, saudara keliru. Karena hamba Tuhan juga seorang manusia. Dia mungkin bisa mengecewakan saudara. Dan kalau orang terlalu bergantung pada manusia, pada akhirnya bisa kecewa satu kali waktu. Tapi pertumbuhan rohani Anda dan saya bukan tanggung jawab hamba Tuhan. Pertumbuhan rohani saya dan saudara tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan adalah mengajar, mendidik jemaat untuk hidup benar, takut akan Tuhan.
Tapi sehebat apapun pendeta itu mengajar, tapi kalau jemaatnya nggak mau memutuskan untuk bertumbuh, maka tidak terjadi pertumbuhan. Jadi saudara, bebannya bukan di pendetanya. Masing-masing harus punya bagiannya untuk mengambil keputusan untuk bertumbuh. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan sudah memberkati saya? Jawabannya yes. Berkat berada di depan terlebih dahulu, baru pengutusan datang. Jadi berkat itu bukan saudara lakukan sesuatu dulu baru Anda diberkati. Saya beritahu buat saudara, Anda sudah diberkati. Amin saudaraku. Saudara sudah diberkati. Makanya saya setuju, focus on Christ Church. Why? Karena you are already blessed. Saudara sudah diberkati. Bukan banyak berdoa banyak berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat. Saudara, doa itu bukan jimat. Doa itu gaya hidup. Kenapa saudara berdoa? Bukan supaya saudara diberkati. Anda berdoa karena bukti Anda mengucap syukur karena saudara sudah diberkati. Amin saudaraku. Jadi kalau saudara gak suka berdoa berarti Anda gak sadar bahwa Anda sudah diberkati. Lebih tepatnya orang yang gak mau berdoa, orang yang gak tahu diri. Gak ada yang amin. Ini baru pembukaan saudara. Ya. Jadi kalau ada di antara saudara yang bilang gak mau berdoa, gak suka mengucap syukur, gak mau baca firman Tuhan, maafkan saya. Saudara adalah orang yang paling tidak tahu diri. Karena saudara gak datang ke ruang ibadah ini dengan oksigen. Tabung oksigen yang saudara bisa bayar entah berapa juta untuk saudara beli. Saudara bernafas gratis karena Tuhan yang memberkati. Anda punya usaha, punya bisnis hari ini, itu semua karena Tuhan sudah memberkati terlebih dahulu di depan. Baru pengutusan untuk mengerjakan yang sudah kelola hari ini, itu datang buat Anda. Tuhan gak mungkin suruh saya jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala jadi hamba Tuhan, kalau berkatnya belum ada. Dia sudah kasih berkatnya bagi kami sebagai hamba Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani semua orang. Baru kami ambil keputusan melayani. Kita melayani gak sembarangan saudara. Anda bekerja juga gak sembarangan. Haleluya. Karena Anda sudah diberkati. So that's why saya setuju Roma pasal 12 ini. Ya, transforming. Ada mengalami transformasi paradigm, pola pikir. Ya, minta tolong saya punya slide. Ya. Roma 12 bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa saudaraku? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Wah saudara perhatikan ini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang mana Pak, Bu? Dunia yang mana? Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara harus bisa membedakan apa arti bumi, apa arti dunia. Bumi adalah tempat di mana kita tinggal. Sementara dunia itu adalah sistemnya. Nah, dunia adalah sistem yang mengelola bumi. Jadi bumi tidak akan pernah bisa menjadi berkembang, bertumbuh bila tidak ada sistem yang mengelola. Setuju? Nah, waktu Tuhan ciptakan bumi, maka dia ciptakan juga manusia. Pertanyaannya, Tuhan menciptakan bumi, tempat, tapi dia ciptakan infrastrukturnya. Setelah Tuhan ciptakan infrastrukturnya, maka harus ada yang mengelola, katakan amin. Nah si pengelola ini namanya si pembawa sistem. Siapa dia? Manusia. Jadi saya dan saudara, Taman Eden makanya perintah Tuhan bilang ini. Ya kan, usahakan Taman Eden itu. Pelihara dan usahakan. Kenapa? Karena memang taman yang dipercaya yang begitu indah itu perlu ada yang mengelolanya untuk jadi baik. Nah untuk mengelola itu namanya sistem. Jadi pembawa sistem yang resmi ke muka bumi namanya adalah manusia. Tapi sayang, manusia jatuh dalam dosa. Sehingga sejak hari itu sistem itu direbut oleh kerajaan kegelapan. Sehingga dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan, Yesus datang menebus Anda dan saya. Katakan amin. Tapi saya beritahu saudara, Yesus tidak datang menebus dosa. Yesus datang menebus Anda dan saya dari dosa. Pak, ini permainan kata-kata. Bukan. Karena dosa bukan punya Tuhan. Yang punya Tuhan adalah Anda dan saya.
Saudara tahu kantor pegadaian? Jangan malu-malu, saudara bilang tahu apa enggak, saya cuma tanya. Saya enggak tanya saudara menggadaikan apa di sana, enggak. Saya cuma pengen tahu. Saya tanya pemusik aja lah kalau begitu. Kayaknya mereka lebih jujur wajahnya ini. Saya orang Solo saudara, Sulawesi Utara. Tapi saya lahir besar di Jakarta, cuma Gargantang tetap. Amurang. Oke, sekarang saya mau tanya Bu Saudara. Saudara tahu kantor pegadaian? Banyak. Haleluya. Jujur itu kadang menyakitkan, tapi it's good. Kalau Anda ke kantor pegadaian, yang saudara tebus itu barang milik saudara atau milik orang lain? Bahasa Sunda tidak jelas. Saya ulangi, mungkin saudara kurang mengerti bahasa saya. Kalau Bapak Ibu saudara ke kantor pegadaian, yang saudara tebus barang milik Anda atau milik orang lain? Milik sendiri ya? Berarti ada ya? Loh, masa saudara datang ke pegadaian gak ada barangnya? Kan gak mungkin. Jawab, bukan berarti saudara sekarang ada barangnya di situ. Saya cuma tanya. Saudara kok merasa terjebak gitu loh. Berarti saudara menebus barang sendiri kan? Nah, karya Yesus datang ke muka bumi adalah karya penebusan kan? Siapa yang dia tebus? Kepunyaannya. Apakah dosa kepemilikan Yesus? Bukan. Dosa hasil perbuatan manusia. Pertanyaannya, siapa yang bereskan dosa? Anda yang bereskan. Karena Yesus sudah mati di kayu salib buat saya dan saudara. Kuasa itu telah diberikan. Enak aja Yesus. Yesus menyelesaikan di kayu salib untuk supaya Anda dan saya mampu menyelesaikannya. Amin. Ya, jadi saudara jangan berpikir bahwa begini, oh udah saudara enak saja berbuat hidup dengan sembarangan. Enggak bisa saudara. Dia memberi kemampuan. Teologi Perjanjian Baru berkata, Christ in you the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau nggak ada Kristus, kita nggak punya harapan. Kalau nggak ada Kristus, kita nggak melihat kemuliaan, glory, doksa dan kabot, karakter ilahi, kualitas Tuhan, standar Tuhan. Anda nggak akan bisa lihat itu semua. Makanya Yesus perlu mati buat saya dan saudara. Dia hidup dalam diri saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita punya kemampuan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Bersama siapa? Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, I can do all things through Christ who strengthened me. Bersama Kristus aku dapat melakukan segala perkara besar. Haleluya. Aku dapat menanggung segala perkara. Bersama siapa? Nah itu dia. Jadi kalau saudara melihat ayat ini, saudara akan mengerti. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan apa? Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan budi itu artinya apa? Pembaharuan karakter. Pembaharuan karakter cuma terjadi bila saya dan saudara tidak hidup serupa dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tapi Anda memulihkan sistem yang salah menjadi sistem yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah pertanyaannya sekarang, apa itu paradigma? Paradigma itu adalah sekelompok kebiasaan yang diprogram dalam pikiran bawah sadar yang mengontrol perilaku Anda. Itu dikatakan oleh Bob Proctor. Dia berkata bahwa it's a group of habits that are programmed in your subconscious mind that control your behavior. Nah, saudara perlu tahu ini, ya, ada yang namanya kebiasaan. Kalau Anda membangun sebuah kebiasaan, kita kenal sebagai habit yang dibangun, betul enggak? Oke, apa itu habit saudara atau kebiasaan? Kebiasaan atau habit adalah the things that we do without thinking. Hal-hal yang Anda dan saya kerjakan tanpa harus berpikir. Contoh,
Saudara bangun pagi mau ke gereja gosok gigi, perlu mikir apa enggak? Gosok gigi enggak ya? Kayaknya enggak perlu deh, enggak ada yang cium kok. Tapi kayaknya perlu gosok gigi deh. Kira-kira saudara bangun pagi, saudara mau ke gereja, saudara sikat gigi, saudara perlu berpikir atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah menjadi apa? Habit. Tapi kalau ada orang yang bangun pagi kemudian dia mau pergi kemana-mana dia nggak gosok gigi, itu juga habit. Kenapa? Dia sudah terbiasa. Nah, paradigma Anda dan saya dalam berpikir itu ditentukan kebiasaan yang kita bangun. Kenapa orang nggak mengalami pertumbuhan? Karena dia membangun sebuah kebiasaan untuk tidak mencintai firman. Karena dia membangun sebuah kebiasaan untuk cuek terhadap perkara-perkara ilahi. Dia menganggap itu hal biasa. Tuhan tolong saya kok, Tuhan pasti berkati saya. Betul, tetapi Anda dan saya harus bertanggung jawab untuk mengelola berkat yang dia percayakan. Nah tentunya berkat di sini pasti nggak ada urusannya dengan uang. Tapi berkat di sini adalah urusannya dengan kapasitas kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Amin. Jadi jelas di sini ya saudaraku, bahwa paradigma itu sekelompok kebiasaan yang diprogram dalam pikiran bawah sadar. Diprogram tanpa disadari terprogram. Ya, terprogram itu menjadi habit. Dan habit ujungnya kemana? Budaya. Menjadi apa saudara? Kebiasaan menjadi budaya. Apa itu budaya? Budaya itu adalah penyembahan. Karena kata budaya itu dari kata culture yang disingkat dengan 4 huruf, cult, C-U-L-T. Yang artinya kultus. Jadi penyembahan itu bukan nyanyian saudara. Yang tadi barusan kita lakukan itu aktivitas. Tapi inti daripada penyembahan adalah gaya hidup. Bagaimana Anda memperlakukan keluarga saudara, itulah penyembahan saudara. Bagaimana Anda memperlakukan uang, itulah penyembahan saudara. Bagaimana saudara memperlakukan karyawan saudara, itulah penyembahan saudara. Jadi penyembahan bukan bicara nyanyian saja. Nyanyian bagian dalam penyembahan. Tapi inti daripada penyembahan adalah kebiasaan yang kita bangun menjadi sebuah gaya hidup. Nah makanya gaya hidup apa yang kita bangun sekarang? Gaya hidup apa? Kalau saudara membangun gaya hidup yang benar, gaya hidup untuk hidup dalam kehendak Tuhan, maka itulah penyembahan Anda. Kemanapun saudara pergi, gaya hidup itu akan mengikuti saya dan saudara. Amin. Itu yang kita lakukan. Saudara nggak perlu ke Cina beli tiket mahal-mahal untuk tahu budaya orang Cina. Saudara perlu pergi ke Pecinan atau duduk makan dengan orang etnis Tionghoa. Dan bagaimana mereka makan pakai sumpit, saudara tahu pasti mereka adalah orang etnis Tionghoa. Dari fisiknya saudara bisa tahu. Kenapa demikian? Karena itu adalah budaya. Karena budaya akan memperlihatkan identitas asli seseorang. Saya ulangi sekali lagi. Budaya akan memperlihatkan identitas asli seseorang. Habit akan memperlihatkan karakter kita sesungguhnya. Siapakah kita? Kalau dari mulut kita yang keluar selalu makian. Kalau dari mulut kita yang keluar selalu hal-hal yang tidak membangun. Maka berarti itulah kebiasaan yang kita bangun selama ini. Gak perlu diragukan lagi. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, dia pasti akan muak dengan hal-hal yang tidak benar. Setuju saudara? Amin. Tapi kalau dia membangun kebenaran dalam dirinya, maka dia pasti selalu ingin mengumandangkan hal-hal yang benar dalam kehidupannya. Nah ini yang saya mau saudara melihat, karena paradigma itu menjadi hal yang penting. Pertanyaannya sekarang ini, how are paradigm created? Bagaimana paradigma itu terbentuk? Ada beberapa hal. Bagaimana paradigma terbentuk? Pertama, paradigma atau pola pikir itu terbentuk karena what people told you. Apa yang orang bilang tentang saudara. Saudara tahu di era media sosial sekarang ini banyak orang yang apa kata orang menjadi penting sekali buat dia. Ya. Sehingga foto pun harus pakai filter. Di sini enggak ada, men. Udah gak percaya diri dengan dirinya sendiri. Biar anda dapat lihat tuh jerawat itu. Jadi dia foto bukan dengan aslinya. Ya, bahkan ada orang mencari jodoh di Facebook. Ada yang berhasil, banyak yang tidak.
Pasang wajah mirip Angelina Jolie. Begitu hadir, haleluya. Wajahnya Angelina-nya gak dapat, apalagi Jolie-nya. Tinggal lollipop. Ya. Kenapa? What people told you. Sebelum usia 8 tahun, sebuah fakta berkata otak merekam sampai 70%. Makanya saudara yang punya anak-anak kecil di rumah, hati-hati apa yang keluar dari mulut saudara. Hati-hati sikap saudara, karena itu akan mereka rekam untuk selama hidup mereka. 70%. Ya, orang itu menjadi nakal, orang itu menjadi nggak benar, walaupun dia melayani, walaupun dia kelihatannya baik-baik saja. Saya beritahu saudara, itu karena pola asuh. 30% dikarenakan pola asuh, sisanya adalah lingkungan. Sisanya adalah lingkungan. Jadi pola asuh itu punya pengaruh Bapak Ibu Saudara. Dan lingkungan itu punya pengaruh. What people told you. Saya nggak tahu orang bilang apa tentang hidup saudara. Tapi yang terpenting adalah apa kata Tuhan tentang Anda dan saya. Amin saudaraku. Haleluya. Anda adalah orang yang ganteng dan cantik di hadapan Tuhan. Sekalipun kita sudah berkerut ke sana kemari. Pakai anti-aging bagus tapi tidak akan merubah kenyataan. Amin. Tapi yang pasti hidup saudara diberkati Tuhan. Ya, jadi jangan hidup what people told you. Wah, orang bilang katanya saya ini pemalas, orang bilang katanya saya ini begini, saya begini. Saudara, kenapa Anda pusing dengan perkataan manusia? Harusnya Anda terhibur dengan firman Tuhan. Makanya kenapa kita gak bertumbuh sekalipun kita berada di ibadah. Mungkin hari Minggu 4 kali kita ibadah, kepahitan masih jalan terus. Iri hati masih jalan terus. You know why? Karena kita hidup berdasarkan what people told you. Harusnya saya dan saudara tidak hidup menurut perkataan manusia. Saudara hidup menurut apa kata Tuhan tentang Anda dan saya. Nobody is perfect di ruangan ini. Saya pun demikian. Tapi saya tahu ada Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Itu sebabnya Anda dan saya perlu bergantung penuh kepada kedaulatan Tuhan. Bukan kepada penilaian manusia. Nah, jadi paradigma orang kadang-kadang terbentuk karena itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah life experience, pengalaman hidup. Tadi saya katakan pola asuh, budaya, traumatis, bullying, etc. Semua. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang life experience itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Makanya saudara dan saya harus punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. So I lift my hand. Eric. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrong, I offer my life here and beyond. Through the one thing true. Apa? Jesus, it is you. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan perkataan manusia. Hari ini di ruangan ini, Roh Kudus taruh di hati saya, ada beberapa di antara saudara terluka karena perkataan papa saudara. Papamu pernah bilang, kamu anak kurang ajar. Dan saudara masih menyimpan rasa pahit itu sampai hari ini. Tanpa Anda sadari, itu menghambat Anda berkembang. Ada banyak hal yang saudara coba kerjakan, tapi nothing happen untuk mengalami pertumbuhan yang lebih. Hari ini Tuhan bilang, lepaskan pengampunan. Karena saudara enggak hidup apa kata manusia. Orang bisa salah, tapi Tuhan enggak pernah salah pilih Anda dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, friends and social circle.
1 Korintus 15 ayat 33 bilang gini, janganlah tertipu, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apa maksudnya di sini? Saudara harus tahu bahwa komunitas di mana kita berada itu penting. Katakan penting. Ya. Kenapa? Karena dalam komunitas ada gaya hidup saling, Saudara. Saya ulangi sekali lagi, dalam komunitas ada gaya hidup saling. Saling apa? Saling membangun, saling memberkati, saling menolong, saling, semuanya saling. Saling memberi, saling mengampuni, itu semua dalam komunitas. Kenapa kita menjadi orang yang susah untuk bersosialisasi dengan orang lain? Kita mengurung diri kita sendirian karena kita tidak terhisap dalam komunitas-komunitas. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara mengubah pola pikir kita yang salah adalah kita perlu punya circle yang sehat, katakan amin. Zaman sekarang kan orang punya banyak sekali circle kan Saudara. Salah satunya grup-grup WA, tapi grup-grup WA itu gak semua membangun Saudara. Ada grup-grup WA yang dikirim itu entah apa-apa Saudara. Dikirim macam-macam, open link begitu dibuka gak jelas. Walaupun guyonan, kadang-kadang guyonannya juga gak membangun dan sebagainya. Saudara harus betul-betul mewaspadai circle Bapak Ibu Saudara. Karena lingkungan saudara mempengaruhi. Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk menghancurkan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada orang berkata, Pak saya ini kan seorang businessman. Saya berteman dengan banyak orang. Dengar, Alkitab gak larang saudara berteman. Tapi untuk bergaul Anda perlu hati-hati. Halo? Beda ya Pak berteman dan bergaul. Beda. Anda bisa berteman dengan tukang ojek, Anda bisa berteman dengan preman, Anda bisa kenal karena situasi dan kondisi. Karena mungkin itu temannya teman saudara, bisa jadi kan. Saudara teman karena bisnis sebagainya. Tapi untuk bergaul itu sesuatu yang berbeda saudara. Karena bergaul artinya apa? Intim. Saudara bisa cerita apa saja buat dia. Saudara percaya bahwa orang ini adalah orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena dia punya nilai kebenaran. Siapakah yang akan membantu kita untuk mengerti hal ini? Katakan sama saya, komunitas. Amin saudaraku. Komunitas itu penting Bapak Ibu. Tapi komunitas yang benar. Maka dikatakan pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Yang keempat adalah edukasi. Kita perlu teredukasi. Saya percaya bahwa pewahyuan tidak didapatkan di bangku kuliah. Pewahyuan itu didapatkan di kaki Tuhan. Haleluya. Tetapi edukasi itu penting supaya Anda tahu bersikap. Anda tahu punya manner. Saudara tahu bagaimana berjalan dalam kebenaran, memperlakukan orang lain. Bersikap dengan baik, berespon dengan benar. Why? Karena Anda dan saya teredukasi. Tapi edukasi dengan apa yang paling penting? Firman. Alkitab bilang, my people perish because of lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang makan. Halo? Umatku binasa karena kurang doi? Umatku binasa karena kurang koneksi? Tidak. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan apa saudara? Pengetahuan takut akan Tuhan. Ya, dibilang itu binasa, perish, gak punya harga diri. Jadi yang membedakan Anda dan saya dengan orang di luar sana cuma satu, kita punya firman, mereka gak punya. Haleluya. Saudara tahu gak, Israel tidak pernah jadi bangsa kalau firman gak datang buat mereka. Mereka hanya sekumpulan orang. Bagaimana cara Tuhan membedakan ini adalah umat pilihan dengan tidak? Tuhan taruh firman buat mereka. 10 perintah Allah itu, Taurat itu datang buat mereka. Supaya Israel menjadi bangsa contoh. Supaya orang bisa lihat, ini loh bangsa yang dipimpin oleh firman Tuhan. Tuhan kasih perbedaan. Bangsa yang dipimpin oleh firman Tuhan dengan bangsa yang tidak dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi Israel adalah bangsa contoh di dunia ini. Dia adalah bangsa yang sampai hari ini. Mereka adalah bangsa yang hidupnya dipimpin oleh gaya ibadah. Saudara lihat pernyataan-pernyataan Netanyahu. Semua yang dia buat dia selalu gini, based on Bible. What Bible say.
Dunia boleh bergolak, dunia boleh gak setuju, dunia boleh tolak. Tapi saudara harus tahu, satu-satunya bangsa di dunia sampai hari ini yang gaya hidupnya dipimpin oleh ibadah hanya Israel. Jadi Anda bisa bayangkan kalau hidup saudara dipimpin oleh firman, Anda berbeda di luar sana dilihat oleh orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Yusuf dikatakan dia orang yang disertai Tuhan. Siapa yang ngomong? Firaun. Dari mana Firaun tahu bahwa Yusuf itu diberkati Tuhan? Dari mana Firaun tahu bahwa Yusuf itu disertai Tuhan? Dari gaya hidupnya Bapak Ibu Saudara. Orang akan tahu kualitas hidup kita dari mana? Gaya hidup yang keluar dari kita. Makanya hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut saudara. Hati-hati apa yang keluar dari pikiran saudara. Hati-hati dengan apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara. Hati-hati dengan kemana Anda melangkah. Kenapa? Karena itu tadi teredukasi oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah yang kelima adalah core belief. Rasa cukup, rasa aman, ya, rasa harga diri, rasa kendali, keyakinan akan hubungan dengan orang lain. Anda harus punya core belief. Saya harus punya keyakinan penuh bahwa saya sudah disertai Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Rasa cukup. Ada banyak orang gak punya rasa cukup saudara. Sehingga dia perlu suntik sana sini. Ada orang gak punya rasa cukup saudara. Sehingga hidupnya selalu kekurangan. Kalau Anda pernah mendengar kata ini. Financial freedom. Pernah? Menurut saudara financial freedom itu apa? Anybody home? Shalom, ada orang kan? Menurut saudara financial freedom itu apa? Bisa beli apa saja? Bisa pengen punya apa aja? So, kalau saudara gak ngerti, what do you think about financial freedom? Please answer me in English. Saudara saya tanya bahasa Indonesia gak ngerti. Kalau bahasa Inggris gak ngerti, kita bahasa roh saudara. Tolong. Apa itu financial freedom? Dunia berkata financial freedom adalah dia bisa punya apa saja. Karena keuangan yang dia miliki adalah lebih. Betul enggak? Ya kan? Ada keuangan, orang bilang ada uang dingin. Jadi dia bisa mau invest di mana aja, dia mau beli apa aja, dia bisa lakukan itu. Tapi tahukah saudara apa itu financial freedom? Sesungguhnya apa itu financial freedom? Menurut Alkitab, Alkitab ya. Menurut Alkitab, financial freedom adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Pas mau ke Palu ada. Pas mau ke Jakarta ada. Pas mau makan ada tempe. Jadi kalau Anda bisa makan tempe hari ini, jangan berangan-angan pengen makan daging yang lebih. Ucap syukur dengan tempe itu walaupun dalam 1 bulan saudara makan tempe dan menyebabkan Anda darah tinggi. Tempe terus, gak apa-apa. Tapi ucap syukur karena ada orang jangankan tempe, nasi aja mereka gak bisa makan karena gak punya. Jadi financial freedom itu bukan soal Anda bisa beli apa aja seenak saudara. Hidup kita harus bergantung pada firman. Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah bagi saya cukup saudara. Saya punya istri yang baik, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Saya mencintai istri saya mengasihi dia. Saya punya anak-anak yang luar biasa. Paling besar perempuan 24 tahun, seorang psikologi dari Atmajaya. Nomor 2 laki-laki. Ya, kami hidup melayani sama-sama. Mereka hidup dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri mereka. Sisanya kami berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki. That's it, gak ada yang lain. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi core belief itu harus ada. Saudara di gereja ini, saudara cukup? Jawab dong. Saudara diberkati di gereja ini? Amin? Cukup. Jangan berpikir ini gereja seperti GPCC saudara. Saudara jangan berpikir gereja seperti NDC. Dan sisi-sisi yang lain. Karena Anda sudah punya FOCC. Haleluya. Cukupkan diri saudara. Ya, karena kalau enggak saudara akan compare gerejamu dengan gereja orang lain terus-terusan. Saudara enggak akan pernah rasa cukup.
pendeta itu khotbahnya begini loh, gereja itu begini loh, begini loh, begini loh. Ya sudah, kalau Anda mau begitu, ya mungkin tempatnya bukan di tempat saudara, di tempat lain. Saya ngomong sama jemaat, kalau kamu berpikir di sini nggak bisa nggak apa-apa, saya akan melepaskan kamu, bukan melepas, saya utus bahkan. Kenapa? Kalau orang nggak punya rasa cukup, selalu akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya kenapa nggak bertumbuh? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini selalu punya gaya hidup itu, banding-bandingin. Ojo dibanding-bandingke saudara. Tapi Tuhan bilang punya core belief, rasa cukup. Saya senang, ya, saya rasa cukup. Saudara, kita harus punya rasa cukup, katakan amin. Ya, saudara bisa nikmati semua yang Tuhan beri. Kalau waktunya Tuhan bawa saudara jalan-jalan, ya saudara nikmati. Tuhan kasih saudara anak, nikmati. Jangan pikir itu penghalang kehidupan. Haleluya, punya rasa cukup. Lihat mai tua sebelah, aduh Tuhan makin tua tapi makin cantik. Haleluya. Lihat pai tua sebelah, makin tua makin gagah, makin tua makin jadi, ini makin luar biasa. Haleluya. Amin. Punya rasa cukup, jangan pengen yang lain saudara. Kau gak akan bertumbuh kalau kau selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi kalau saudara mau bertumbuh, hiduplah dalam kebenaran. Saya minta waktu 5 menit. Conscious mind adalah kemampuan dalam berpikir untuk membuat keputusan. Jadi ini adalah alam sadar kita. Alam sadar kita itu membuat saya dan saudara berpikir, membuat keputusan, memecahkan masalah, juga kemampuan untuk berespon. Ingat ya, Alkitab gak pernah mengajar Anda untuk bereaksi. Tapi Alkitab mengajar Anda untuk berespon. Pak, apa bedanya respon dengan reaksi? Beda. Respon itu sesuatu tindakan yang keluar dari dalam. Artinya apa dari dalam? Berdasarkan pengenalan saudara akan firman Tuhan. Tapi reaksi adalah tindakan yang muncul karena tekanan dari luar. Nah reaksi itu bisa salah. Drama Korea bilang follow your heart. Itu sesat saudara. Karena firman Tuhan berkata hati manusia itu licik. Jadi jangan follow your heart, follow Jesus. Hatimu kadang bisa benar. Kalau keadaan moodmu lagi baik. Tapi kalau moodmu lagi gak baik, dia bisa salah ambil keputusan. Makanya hati kita, tubuh, jiwa, roh kita perlu dikuasai oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan bu saudara, komunitasmu itu menolong Anda untuk bisa tetap pada jalur yang tepat. Saudara gak cukup cuma bergereja hari Minggu, Anda perlu punya komunitas rohani. Karena dalam komunitas itu saudara akan dibangun saling menguatkan satu dengan yang lain supaya saudara bertumbuh dalam kebenaran. Di ibadah kedua nanti saya akan secara detail menceritakan tentang komunal itu penting buat kita. Nah yang berikutnya adalah subconscious mind, alam bawah sadar kita. Apa itu alam bawah sadar kita? Dia nggak punya kemampuan untuk berpikir dan menerima sebagian besar informasi yang masuk. Serta menyimpan dan mencatat semua keputusan yang konsisten. Bahkan tindakan dan kebiasaan. Nah ini memberi memori otot kita untuk mampu mengendarai mobil, berolahraga dan seterusnya. Sehingga saudara kalau waktu orang bawa mobil dia gak bisa mengerjakan hal yang lain pada saat yang bersamaan. Dia gak bisa multitasking, dia cuma bisa single task. Kenapa? Itu alam bawah sadarnya. Nah makanya hal ini dikatakan bahwa yang dilakukan pada satu waktu menciptakan sebuah kebiasaan atau tadi sudah kita sebut sebagai habit. Pertanyaannya 2 menit saja. Bagaimana caranya mengubah paradigma? How to change paradigm? Ya kan? Kalau tadi Pak Pendeta bilang bahwa pertumbuhan rohani kita tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab pendeta. Tanggung jawab pendeta adalah mengajarkan kebenaran, tapi tanggung jawab untuk mengambil keputusan untuk berubah adalah ada di jemaat. Nah pertanyaannya, how to change paradigm? Bagaimana mengubah paradigma? Pertama, dengar baik-baik. Identify negative paradigm. Khususnya yang berlawanan dengan firman Tuhan. Saudara harus bisa mengidentifikasi, wah ini dipikir udah salah ini. Contoh, ya kan, ada lagu rohani yang berkata begini. Kau menjaga hatiku. Kalau gitu ya. Supaya, nah pertanyaan saya,
Yang jaga hati saudara Tuhan atau saudara? Odoh. Siapa yang jaga? Anda yang jaga bukan Tuhan. Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi salah Pak lagunya? Salah. Makanya kalau kita nyanyi lagu itu adalah ku menjaga hatiku. Makanya para pemuji juga perlu punya pemahaman firman yang benar. Gak semua lagu yang kelihatan rohani itu rohani saudara. Bukan kau menjaga, tapi ku menjaga. Karena bukan urusan Tuhan jaga hati saudara. Anda punya tanggung jawab. Inilah kita kadang-kadang gak bertumbuh, kenapa? Apa-apa kita serahkan Tuhan, semua Tuhan. Lalu mana tanggung jawab kita? Lagu berikutnya lagi. G. Ada, ini contoh aja buat saudara. Lagu ini bilang gini, jadikan aku terus bait. Oke. Kami merekam album ini tahun 99, Bali Blessing. Waktu kita rekam lagu ini tahun 99 di Bali Blessing, pewahyuan kita belum benar-benar bagus saudara. Tapi hari ini kami harus bertobat karena itu salah. Karena bukan jadikan kami bait sucimu, tapi kami adalah bait suci Tuhan. Identify. Jadi saudara bukan dalam proses apa? Menjadikan. Saudara adalah bait suci. Kan saya gak mungkin bilang Tuhan jadikan saya Daniel Ray. Tuhan bilang tuh kamu Daniel Ray. Kamu kok minta dijadikan. Berarti ada yang korslet dalam pikiran saya. Saya beritahu buat saudara. Anda adalah bait suci. Bukan dalam proses dijadikan bait suci. Jadi firman Tuhan berkata. Tadi ayatnya ada Filipi 2 ayat 5 dan Filipi 4 ayat 8. Saudara bisa baca di rumah tentang hal ini. Identify. Yang kedua. Identity statement. Saudara dan saya harus memperkatakan hal yang baik setiap saat dalam hidup saudara. Amin. Jadi saudara harus punya identitas, sebuah pernyataan identitas yang baru setiap saat. Ya. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saya dan saudara adalah bangsa yang terpilih, katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara berkata, saya adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Umat pilihan Allah sendiri, kepunyaan Allah sendiri. Jadi jangan pernah lihat dirimu sebagai orang yang kalah dan gagal. Saudara adalah orang yang luar biasa. Yang ketiga, new belief. Tuliskan semua keyakinan, ya kan? Yang salah dan kemudian temukan dan tuliskan keyakinan yang sebaliknya yang benar. Ya, ketika Nuh itu saudara di atas kapal, gunung itu namanya Gunung Ararat. Ya, saudara tahu Ararat artinya membalikkan dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Jadi hari ini dengar baik, Anda bisa membalikkan semua keadaan yang orang berkata tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Haleluya, perkataan saudara akan memberkati, perkataan saudara akan membangun hidup saudara. Yang keempat, creative and visualization. Nah ini dia. Iman adalah apa tadi? Dasar dari segala sesuatu. Dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Pertanyaannya, yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada saudara ya. Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ada, cuman belum kelihatan. Lalu gimana caranya untuk melihat? Saudara perlu mata rohani. Jadi iman itulah dasar. Nah, saya saudara belajar melihat yang tidak terlihat. Tapi dunia mengajarkan kita melihat apa yang terlihat. Sementara mata rohani kita mengajar Anda dan saudara mempercayai sekalipun itu belum kelihatan. Makanya saudara perlu terhubung dengan kehendak Tuhan. Yang kelima adalah ucapkan perkataan iman berulang-ulang. Saya sembuh, saya diberkati Tuhan, saya diurapi Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya berbeda dengan yang lain. Yang keenam, bangun imanmu. Develop your faith. Bangun iman saudara. Saudara harus terus beriman dalam kebenaran. Dan jangan pernah menyerah dalam kehidupan.
Karena dalam iman saudara kepada Kristus, hidupmu bertumbuh dalam kebenaran. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ini dia. Keluar dari comfort zone. Keluar. Rasa takut untuk hal yang tidak diketahui atau rasa penolakan. Keluar dari hal tersebut. Seorang pengajar yang saya kagumi namanya Dr. Miles Monroe. Sempat datang ke Indonesia waktu conference yang kami adakan. Dia ada, lalu kemudian tahun 2014 pesawatnya jatuh, jet pribadi dan dia meninggal. Seorang pengajar yang luar biasa. Dia berkata begini, nothing change until your mind change. Tidak akan pernah ada yang berubah dalam hidup kita sampai pola pikir kita berubah. Haleluya. Mau ekonomimu berubah? Mulai dari sini. Mau rumah tanggamu berubah jadi lebih baik? Mulai dari sini. Mau kesehatanmu berubah? Mulai dari sini. Mau pertumbuhan rohani saudara berubah? Mulai dari sini. Karena tidak akan pernah ada perubahan apapun kalau tidak dimulai dari perubahan pola pikir. Tuhan Yesus memberkati kita.